Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Oke, baik. Teman-teman gue Pedia nih, kita sudah terhubung oleh salah satu penulis ya, yang terbitin naskahnya di gue Pedia nih. Pastinya siang ini kita akan sharing-sharing ya, berbincang, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, wawasan, pengetahuan baru nih, bersama salah satu penulis yang terbitin naskahnya di gue Pedia. Oke, ini boleh dulu disapa-sapa ya Kak. Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu nih supaya teman-teman gue Pedia tahu dan lebih kenal dengan Kakak. Silakan Kak. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Arnanda Kirana Prameswari. Tapi nama pen aku itu, nama pen aku itu Anaraseri. Itu singkatan dari nama kepanjangan aku Arnanda Kirana Prameswari. Saat ini aku kesibukannya itu lagi kuliah mahasiswa semester 6 di Universitas Terbuka dan ngajar juga di TK, jadi guru TK. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya nih, Kak Arnanda, apa kabar nih Kak? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi di mana nih Kak, ngomong-ngomong? Lagi di rumah di Bekasi. Oh, rumah di Bekasi. Kakaknya ini kuliah tadi semester 5 ya? 6 6. Oh, semester 6. Soalnya Semester 6. ya, Di Universitas Terbuka. masuknya itu kan kalau di UT, iya. Di UT berarti Kalau di UT itu kan setiap semester. Oh, alah. Oke, oke, oke. Berarti ini lagi Online, tapi ujiannya itu langsung. Ujiannya langsung. Berarti langsung ke kampus gitu ya? Offline berarti ya? Iya, mau ujian besok ujian. Oh, ujian. Iya, Apa? UAS. iya ujiannya langsung. Ujian akhir semester, Kakak. Oke. Iya, UAS. Iya, UAS. Besok. Kalau boleh tahu nih, kakaknya ngambil jurusan apa nih di UT? Aku ngambil jurusan PGSD. PGSD. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oh, sekarang lagi ngajar di TK nih, berarti nyambung lah ya. Di TK. Iya. Di TK mana nih Kak, kalau boleh tahu nih Kak ngajarnya? TK-nya di TK Asakiri House Kindergarten. Oh, oke. Sudah lama kamu ngajar di TK? Ya, di masih daerah aku juga. Sebelumnya pernah ngajar di TK, tapi beda TK setahun, terus setahun pindah ke TK yang sekarang. Oh, oke. Semester 6 berarti ini lagi sibuk-sibuknya ya Kak ya? Iya, bener, lagi sibuk-sibuknya. Menyusun proposal atau sudah masuk ke skripsi nih? Proposal ya? Masih nyusun proposal ya Kak? Lagi kemarin sih, kalau di UT itu agak berbeda. Karena kalau di UT itu nggak pakai skripsi. Tapi kemarin, ya jadi di UT itu nggak ada skripsi. Tapi kalau laporan-laporan kayak gitu tetap ada. Kemarin aku baru nyelesain laporan akhir praktek mengajar. Sama bikin makalah karya ilmiah. Oke, berarti kakaknya ini ngambil kelas karyawan ya? Iya. Oke, baik-baik. Oke deh, ini kita sudah perkenalan diri nih sama Kak Arnanda Kirana ini. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya ya Kak ya. Nah, aku biar teman-teman juga tahu nih, kakak kan sudah terbitin berapa naskah nih di Guepedia? Aku alhamdulillah udah 6. Sudah 6 buku yang kakak terbitin. Wow, Masya Allah. Nah, boleh dong Kak di-spill judul bukunya nih apa saja? Judul bukunya itu yang pertama banget aku publish di Guepedia itu Steganolution. Terus yang kedua itu ada Loving is Losing. Yang ketiga itu aku yang ketiga Jamaisfu. Yang keempat itu Implicit. Yang kelima itu Reasons, dan yang keenam itu Hujan. Oke, baik. Nah,
Aku pengen nanya nih, dari keenam buku itu kakak pernah mengalami kesulitan nggak saat menulis? Dan cara mengatasinya bagaimana kak? Pernah, ya, yang dari keenam buku itu yang paling sulit banget itu yang pertama sih, karena itu kan baru pertama kali dan awalnya itu tuh aku bikin cerita di Wattpad, terus aku kayak nemu info nih tentang Wikipedia. Aku nemu info itu awalnya kan dari mamaku tahu dari internet kalau nggak salah. Terus dari situ aku mulai kayak mau coba nerbitin buku nih. Akhirnya dari cerita di Wattpad itu aku langsung pindahin ke Word, terus aku edit, dan di situ tuh bahasanya tuh masih berantakan gitu, masih banyak kesalahan-kesalahan yang belum aku tahu. Akhirnya sampai aku itu ikut kelas penulis, terus akhirnya dari situ aku mulai belajar, mulai kayak baca naskahku sendiri, ngedit naskahku sendiri, terus nyari-nyari referensi juga, nyari-nyari dari berbagai macam sumber, kayak kata-katanya, atau mungkin kejadian-kejadian yang mau aku masukin di buku itu. Gitu sih. Kalau kesulitan dalam hal kayak mencari kata-kata dan yang lainnya, itu aku ngatasinnya biasanya emang harus banyak-banyak baca juga sih dari sumber lainnya, banyak-banyak baca dari cerita-cerita lainnya gitu. Dan juga gitu, karena kan kadang kita itu nggak bisa melihat kesalahan kita, tapi orang lain bisa melihat kesalahan kita gitu. Oke, nah tadi kan udah ada 6 buku ya yang diterbitin di Guepedia. Boleh dong kak diceritain ini salah satu atau 2 buku lah nih, isinya tentang apa sih? Silahkan kak. Ya oke. Kalau yang paling aku suka itu, sebenarnya semua aku suka semua buku aku. Cuman yang paling berkesan banget buatku itu yang buku yang kelima yang recent. Sepertinya ada. Jadi ini tuh bukunya isinya lain. Biasanya kan aku up-nya itu kalau yang ini bukunya itu pen. Jadi kayak cerita dan cerita-cerita pendek, beberapa cerita pendek, terus kata-kata yang bikin aku merasa semangat. Jadi awalnya itu aku nulis kata-kata itu untuk diri aku sendiri, sampai akhirnya aku merasa kata-kata yang aku buat itu mampu buat bikin aku semangat. Akhirnya aku nyoba masukin kata-kata itu ke Word, aku ubah jadi lebih bagus, kata-katanya aku perindah. Akhirnya terus aku kumpulin kalimat-kalimat dan berbagai macam sesuatu yang telah aku tulis. Terus juga aku juga bikin cerita pendek dari beberapa inspirasi yang pernah aku lihat, aku masukin ke situ. Nah, jadilah satu buku yang isinya itu sebenarnya kayak curhatan aku untuk diri aku sendiri gitu. Jadi kayak aku lagi merasa sedih, terus aku nulis kata buat diriku sendiri, tapi itu jadi obat untuk aku sendiri juga gitu. Dan sampai sekarang pun aku kadang kalau lagi ngerasa down, terus baca yang menurut aku berkesan banget sih, apalagi di usia sekarang dan dalam kondisi sekarang yang emang gampang bikin kita itu merasa down gitu kan. Jadi aku merasa dibanding cerita-cerita novel, sekarang tuh kata-kata dan hal-hal kayak gitu yang bikin kita itu lebih bangkit gitu. Itu yang satu. Lalu yang kedua, aku mau ambil yang implisit. Itu buku keempat. Sebenarnya itu juga pernah aku terbitin di Wattpad. Itu aku referensinya dari kisah nyata tentang seorang gadis yang dia ini mengalami kesulitan dalam hidupnya. Hidupnya itu benar-benar sulit, benar-benar banyak banget cobaannya, dari mulai masalah internal dan eksternalnya juga.
terus masalah tentang pendidikannya dan lain-lain, sampai dimana gadis itu tuh berusaha untuk mengobati dirinya sendiri gitu. Dan si gadis itu dia akhirnya kayak membuat alam pikirannya sendiri supaya jadi dia itu membuat dunianya sendiri untuk dia itu bisa melepas semua kesedihannya dia gitu. Jadi karena orang-orang di sekitarnya itu kurang mendukung, dia membuat orang-orang di alam pikirannya sendiri gitu. Itu sih. Oh, oke, baik. Yang paling berkesan. Nah, itu buku keempat itu diambil dari pengalaman pribadi atau dari pengalaman orang lain atau bagaimana nih, Kak? Yang implisit itu ya? Iya, buku keempat. Ya, itu sebenarnya ada pengalaman pribadinya juga sih. Oke, berarti real ya pengalaman pribadi. Nah, tadi kalau buku itu tentang, bisa dibilang tentang quotes mungkin ya, Kak ya? Tentang kata-kata motivasi, ya, kata-kata untuk semangat dan bangkit lagi. Nah, tapi aku mau nanya nih, kakaknya ini memang hobi menulis kah atau hanya sekedar ingin menulis saja atau memang mempunyai cita-cita ingin menjadi penulis terkenal atau gimana, Kak? Kalau menulis itu emang aku dari kecil tuh emang suka banget nulis sih, kayak punya kata-kata yang bagus atau pemikiran yang menurut aku kayak keren aku tulisin. Terus juga aku emang dari kecil aku suka banget bahasa, bakat aku tuh di bahasa. Dari kecil mamaku, keluarga aku tuh bilang kalau aku tuh bakatnya di bahasa gitu. Jadinya emang aku tuh suka banget nulis, suka banget bercerita, berimajinasi, dan kebetulan karena bakat aku bahasa, jadinya aku mampu buat menuangkan isi pikiranku ke dalam tulisan gitu. Oke, berarti sangat bermanfaat ya, Kak ya. Pasti Kakak juga pernah nih merasa galau, pernah ya, Kak ya? Iya, pernah. Ya, berarti Kakak juga bisa nih mengungkapkan perasaan tersebut melalui tulisan ya, Kak ya? Iya, betul ya, banget itu. Karena kan mengungkapkan perasaan itu tidak harus lewat mulut, tidak harus lewat ekspresi atau gestur tubuh ya, Kak ya, tapi bisa juga melalui tulisan-tulisan ya, atau tulisan tadi. Daripada galaunya tidak bermanfaat kan, mending ungkapin aja perasaan apa yang ada di hati, unek-unek menjadi sebuah tulisan ya kan. Nih buat teman-teman Guepedia semua yang lain juga nih ya, bisa dicontoh nih dari Kak Arnanda Kirana ya, sangat bermanfaat ya. Tulisan-tulisannya juga insya Allah bisa menjadikan motivasi untuk kalian ya, semangat lagi, bangkit lagi dalam kehidupan ya, Kak ya. Oke, nah aku ingin bertanya nih, Kak nih, pastikan kakaknya nih saat proses menulis pernah dong ya kehabisan ide gitu kan, kehabisan bingung gitu ya, ini apalagi ya yang saya tuangin gitu kan di dalam tulisan. Nah, kakaknya ini cara mengatasi kehabisan ide tersebut gimana, Kak? Kalau misalnya lagi kehabisan ide, kayak aduh nggak punya inspirasi lagi nih, biasanya itu aku kalau kayak gitu karena mungkin lagi kelelahan, lagi emang dalam kondisi yang nggak baik gitu. Nah, biasanya kalau kayak gitu aku pasti istirahat sebentar, nenangin pikiran, atau tidur gitu, atau beli makanan yang enak gitu, atau coba cari teman ngobrol gitu, atau mungkin bisa juga lewat nonton film atau baca cerita orang lain. Nanti dari itu semua, dari hasil yang kita lihat, yang kita baca, nanti pasti tiba-tiba tuh muncul sendiri inspirasi. Dan karena kita udah istirahat, kondisi kita juga udah bagus, otak kita jadi lebih rileks dan lebih mudah untuk berpikir lagi sih. Kalau aku gitu biasanya. Oke, baik. Tapi katanya ini di saat menulis ini tipe orang yang kalau nulis harus sepi kah? Apa harus sambil denger lagu atau gimana, Kak? Aku biasanya kalau nulis tuh emang paling enak kalau ditemenin sama lagu sih. Apalagi kalau misalnya lagunya itu mendukung. Jadi kalau misalnya lagi ada adegan sedih terus lagunya sedih, kita tuh jadi kebawa, jadi ngerasa aduh sedih banget. Akhirnya tulisan kita tuh jadi lebih berasa sedihnya. Iya, betul. Iya, betul. Biasanya
Kakak suka ini nggak kak? Suka kayak curhat di buku diary gitu kak? Ya aku punya punya buku tersendiri. Betul. Iya betul. Kalau lagi galau gitu ya, lagi sedih kan, terus denger lagu Iya. yang galau juga emang makin berasa feel-nya ya kak ya pasti. Iya, iya betul Jadi betul kadang, banget. Itu ngaruh eh, banget ke tulisan. betul. Jadi kadang kayak misalnya aku gitu ya, walaupun aku nggak ada bakat Mm-mm. untuk menulis gitu kan, cuma kalau emang lagi, maksudnya perasaan lagi gimana gitu kan, lagi sedih tapi pengen nulis gitu kan, tapi ada aja gitu idenya gitu kan, Iya, dan jadi sebuah iya. buku diary, jadi sebuah kayak tulisan-tulisan yang apa namanya, curahan hati aku gitu kan, ada kata-kata bijak juga. Biasanya kita Mm-mm. lebih bijak kalau lagi galau ya kak ya. Iya betul. Iya betul betul. Tiba-tiba menjadi bijak gitu ya. Oke oke oke. Iya, Kakaknya ini kan tadi kan ikut kelas penulis juga ya? iya sempat Iya, pernah ikut mengikuti kelas kelas penulis. penulis. Oke, itu sudah lama kak mengikuti kelasnya? Itu udah lumayan lama dari mulai aku terbitin buku pertama Mm-mm. sekitar tahun 2020 awal. Oke, sampai Tapi sekarang? akhir-akhir ini tuh aku nggak sempet. Oh nggak? Nggak, akhir-akhir ini aku nggak ngikutin lagi sih. Aku masih ada di grupnya, cuman aku nggak baca-baca, nggak jarang kayak gitu ya, karena udah banyak banget yang harus dikerjain. Udah sibuk ya kak ya. Oke, baik. Iya, Nah, betul. buku terakhir tadi yang keenam ya, yang berjudul Hujan ya kak ya. Nah, itu diterbitinnya Mm-mm. kapan tuh kak di Guepedia? Ya, kenapa? Kan tadi kan ada buku keenam yang berjudul Hujan ya. Nah, itu baru saja diterbitkan atau sudah lama juga? Oh, itu baru baru itu bulan apa ya? Oh, baru bulan kemarin. Jadi aku tuh kemarin tahun ini Oktober, ya Oktober tuh aku terbit buku Reason. Karena biasanya tuh aku tuh nerbitin buku kalau ada beberapa kali nerber. Jadi biasanya aku nerbitin ada 2 buku tuh yang aku terbitin bulan Oktober gitu. Jadi kayak aku tuh menghadiahkan diriku sendiri gitu. Oke. Nah, itu kan pas Reasons Oktober. Jadi pas Hujan itu 1 bulan setelahnya, November. Baru bulan kemarin. Jadi buku Hujan itu ada karena aku kan ada tugas kuliah bikin karya ilmiah. Itu penelitian. Aku bingung banget mau meneliti apa karena waktunya itu benar-benar mepet banget, cuma 3 minggu. Akhirnya aku mencoba buat meneliti yang emang bakatku kan menulis. Akhirnya aku ke sekolah dasar, aku ke SD, dan aku minta anak-anak kelas 4 itu buat bikin cerita, mengarang cerita tentang hujan, karena emang aku terinspirasi karena lagi musim hujan aja sih. Terus setelah itu karangan mereka kan masih berantakan, masih ada yang nggak jelas. Akhirnya jadi karangan mereka itu aku edit, aku bikin lagi ceritanya tuh beberapa aku ubah. Intinya tetap sama, tapi bahasanya dan alurnya itu kayak aku kasih, ya aku perindah lah supaya layak gitu loh buat dijadiin cerpen gitu. Akhirnya karangan mereka itu aku kumpulin, setelah aku rapihin, terus langsung aku kirim ke Guepedia. Nah itu hasilnya itu sebagai hasil bahan penelitianku gitu, buat aku masukin ke makalah kuliahku. Oke, Gitu. baik. Tapi agak pas juga ya kayak sama musim hujan sekarang ini. Iya betul. Iya Oke, ini benar. biar pada penasaran, mungkin teman-teman gue PD juga penasaran nih, aku juga penasaran. Boleh kak di-spill kak, isi dari buku hujan ini apa sih? Buku terakhir kakak nih. Bukan buku terakhir ya, buku yang baru saja diterbitkan maksudnya. Iya, iya. Buku yang dari hujan ini isinya yang kayak tadi aku bilang, karangan anak. Jadi beberapa anak tuh, kebanyakan anak itu ngarang tentang mereka bermain saat lagi hujan gitu. Iya. Nah, terus tapi ada juga beberapa yang nyeritain tentang hal lain, karena sebelumnya kan aku juga ngasih contoh cerpen tentang hujan ke mereka. Nah, akhirnya mereka itu mirip-mirip gitu ceritanya sama punya aku. Tapi ada satu anak yang dia ini bikin horor. Dari 37 orang, cuman dia yang bikin horor. Dan ceritanya ini menurut aku lumayan horor banget. Jadi agak aku turunin tuh kesan horornya. Isinya tuh kayak
waktu lagi dia tuh habis ngaji ceritanya. Ada beberapa anak yang habis ngaji. Nah, terus pas mereka lagi pulang ngaji kan tiba-tiba hujan tuh. Nah, pas tiba-tiba hujan, mereka mau neduh. Akhirnya mereka ngelihat ada suatu bangunan. Bangunan itu kayak bangunan tua gitu. Mereka pas mereka mau ke sana itu kayak mereka ngelihat ada yang duduk di depan bangunan itu tuh. Terus temennya langsung kayak, lihat gak itu? Kayak gitu loh. Itu apaan tadi tuh? Gitu. Tadinya mereka nggak mau ke situ kan, cuman karena lagi hujan, ya mau nggak mau nggak ada tempat lain selain di situ. Akhirnya mereka ke situ tuh. Pas mereka ke situ, nggak ada orang yang tadi duduk tuh nggak ada. Nah terus tiba-tiba hujan makin deras, terus sampai ada mereka kan takut, karena mereka takut akhirnya mereka ya udah kan mereka neduh di situ sampai masuk ke dalam bangunan itu. Terus sampai ternyata mereka tahu kalau bangunan itu tuh kayak rumah sakit, bekas rumah sakit tua gitu. Nah, terus pas mereka udah masuk, mereka tuh kayak tersesat gitu loh. Entah kenapa mereka tiba-tiba tersesat aja kemana-mana, saling berpencar, gak nemuin karena gelap juga di dalam kan. Terus salah satu dari mereka kayak ada yang ngeliat suster ngesot gitu. Nah, sebenarnya kisah aslinya dari karangan anaknya ini tragis menurut aku, karena jadi suster ngesotnya mungkin dia sering nonton film horor ya, karena suster ngesotnya ini diceritain kalau dia itu kayak ngebunuhin anak-anaknya ini, dan menurut aku itu ya itu serem banget, karena yang namanya pembunuhan kan ya udah apa maksudnya kurang pas gitu kan. Ini cerita anak kan, akhirnya aku ubah yang tadinya dibunuh-bunuhin jadi ya udah pokoknya suster ngesotnya cuma nakutin, dan setelah itu pagi-paginya mereka tiba-tiba ketiduran di depan bangunan tua itu gitu. Jadi aku perhalus horornya supaya nggak horor banget. Iya, itu yang horor. Ada lagi yang ceritanya itu mereka tuh kayak hujan-hujanan gitu. Lagi main. Kebanyakan sih mereka cerita kalau pas lagi main, terus tiba-tiba turun hujan tuh. Terus mereka ada yang nggak suka sama hujan kan, kayak aku nggak mau nanti basah gitu loh. Mereka neduh. Nah terus temennya ini ada yang bilang, kok kamu takut sih sama hujan? Hujan kan berkah. Nah maksudnya mungkin temennya itu bilang jangan takut hujan ini, akhirnya malah ikutan main hujan-hujanan gitu loh. Maksudnya kayak namanya anak-anak jadi itu lucu-lucu gitu loh ceritanya. Jadinya cerpennya itu ya ada humornya, ada horornya, macam-macam deh pokoknya di dalam buku itu. Oke, berarti seru ya kayak bukunya ya. Seru banget nih teman-teman Guepedia nih. Aku kirain tuh isi bukunya itu kayak menceritakan kegalauan gitu kan, dari judulnya hujan gitu kan, sedangkan air gitu ya. Atau mungkin maksudnya hujan di pipi gitu kan, ternyata konsepnya bukan itu ya kayak. Boleh banget ya teman-teman Guepedia nih kalau teman-teman penasaran hujan. Kalau teman-teman Guepedia penasaran nih bisa langsung beli bukunya Kak Arnanda ini ya. Ini ngomongin hujan, di sini hujan beneran loh Kak. Hujan deras banget nih Kak di sini. Di sini juga mendung sih, tapi belum hujan. Di sini udah deras banget nih Kak. Udah geluduk-geluduk. Emang lagi musimnya hujan ya Kak ya. Betul banget nih. Oke, tadi kan kakaknya udah ngejelasin ya cara mengatasi kehabisan ide bagaimana ya. Lalu apalagi tadi sudah menjelaskan beberapa bukunya juga nih kan ya. Nah, oke, tadi kan kakaknya bilang juga kakaknya ini awal tahu Guepedia dari mamanya kakak ya, dari internet ya. Iya, betul. Mamanya kakak itu iseng-iseng browsing atau gimana Kak? Sampai ketemu Guepedia gitu. Awalnya mamaku tuh punya teman. Nah, temannya ini kayaknya sih teman guru. Mamaku kan guru, kayaknya teman guru juga. Nah, kalau guru itu kan biasanya harus membuat suatu karya untuk menaikkan nilai ya. Nah, mungkin guru itu ada ikut kelas. Nah, akhirnya mamaku tahu kelasnya. Terus dalam kelas itu pas lagi upload tugas itu kayaknya ada yang sempat bilang atau sempat ngasih tahu gitu. Kan upload tugasnya online gitu, kayak di Facebook, di sosial media. Ada yang ngasih tahu kalau di Guepedia ini bisa terbit gratis
gratis loh gitu, karena kan kebanyakan itu kata-kata ya yang namanya penerbitan itu pasti bayar kan, sedangkan untuk kayak kita yang masih mahasiswa dan mungkin belum punya banyak uang untuk untuk beli atau untuk melakukan sesuatu gitu loh yang besar, yang butuh biaya besar itu kan belum mampu, tapi kita mau membuat karya gitu loh, kita kan jadinya bingung kan. Nah sampai pas nama aku tahu itu gratis, langsung lah nyari tahu, aku juga ikut nyari tahu, oh ternyata ketemu, iya benar, dan aku langsung daftar gitu, langsung daftar cara jadi penulis di Guepedia. Oke, baik. Gitu. Berarti udah ada real testimoni teman-teman Guepedia dari Kak Arnanda nih, bahwa terbitin buku di Guepedia itu mudah banget, gampang, fleksibel, dan tentunya pasti gratis ya Kak ya, tanpa dipungut biaya apapun. Iya betul banget. Iya, dan betul. Banyak keuntungan juga nih kalau teman-teman itu terbitin naskahnya di Guepedia, ISBN free ya, terus lalu layouting juga, bakal dipromosiin juga, dapat royalti juga ya sebesar 15%, dan pastinya covernya juga bisa dibuatin loh sama Guepedia. Jadi buat teman-teman nih yang tidak mempunyai cover buku sendiri, nanti bakal dibantu ya sama tim Guepedia nih, akan dibantu untuk membuat cover bukunya gitu. Oke, Kak Arnanda, nih kita sudah memasuki sesi terakhir. Tapi sebelum memasuki sesi terakhir ini, aku ingin bertanya dulu nih. Kan kakaknya suka banget menulis ya dari kecil. Nah, kenapa kakaknya ini nggak ambil jurusan kuliah itu sastra bahasa gitu? Kenapa memilih PGSD, Kak? Kakaknya suka anak kecil juga kah atau gimana nih? Enggak, jadi awalnya itu karena aku kan emang cadel dari kecil, aku nggak bisa ngomong terus. Jadi kadang tuh aku suka diledekin gitu loh waktu di sekolah, apalagi perkenalan nama, apalagi namaku tuh kan semuanya, Arnanda Kirana Prameswari. Itu tuh selalu diketawain terus, dan kayak pernah ada yang bilang, nanti kamu kalau ambil sastra, maksudnya itu kan bahasa Indonesia, tapi kamu nggak bisa ngomong bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus saat itu tuh aku langsung kayak, iya langsung down gitu loh. Akhirnya ya udah aku ngikutin mamaku kan PGSD, jadinya aku ya udah ikutin jalur mama, karena ya udahlah yang kira-kira ada bayangan aja gitu. Nah tapi aku sih pengennya kalau ada kesempatan nanti kalau udah lulus ini, udah lulus S1 PGSD, mau ngambil sastra gitu setelah ini. Oke, amin. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya ya Kak ya, lulus tepat waktu juga amin. nih. Terima kasih. Amin. Oke, nah nih Kak, kita sudah masuk sesi terakhir. Nah, sesi terakhir ini aku ingin bertanya, kakaknya nih ada pesan, kesan, atau saran nih untuk Guepedia dan teman-teman Guepedia di luar sana. Silakan Kak. Ya, untuk teman-teman semua yang pengen banget nih nerbitin buku, pengen banget punya karya. Karena kalau kita punya karya, punya buku tuh rasanya tuh kayak bangga banget gitu loh. Kayak keren banget nih gue gitu. Buat kalian semua yang pengen banget nyobain gimana rasanya punya buku sendiri, terus bisa juga dapat penghasilan dari karya kalian yang awalnya mungkin cuma iseng-iseng banget gitu loh. Kayak iseng lah nulis, iseng lah bikin cerita gitu kan. Terus pengen banget jadi sesuatu yang bisa dikenang sampai kalian tua gitu loh, sampai kalian punya anak kan bisa diturunin ke anak kalian, cerita kalian, buku kalian. Nah, kalau kalian semua pengen dan belum ada dananya, lagian juga kalau ada dana pun pasti kita milihnya yang gratis nggak sih? Kayaknya mendingan kalian tuh terbitin di Guepedia aja, karena itu 100% gratis, bener-bener dibantuin dari awal penerbitannya juga, dan kayak adminnya itu baik banget. Kalau misalnya mau ada apa-apa atau ada yang mau dikonsultasiin tuh tinggal bilang aja, udah pokoknya beres, gampang banget. Kalian tinggal buruan daftar jadi penulis di Guepedia. Oke, itu dia testimoni real dari Kak Arnanda Kirana. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih bimbang, yang bingung mau terbitin bukunya di mana karena nggak ada dana, langsung sekarang juga bisa langsung terbitin naskah di Guepedia ya. Tadi aku bilang gampang banget ya, gampang, mudah, cepat, fleksibel, dan gratis juga pastinya. Oke, buat teman-teman Guepedia juga nih, jangan lupa untuk dibeli ya buku-bukunya Kak Arnanda ini. Insya Allah nih setelah kalian membaca buku-bukunya Kak Arnanda, kalian akan bisa bangkit lagi, semangat lagi ya, mempunyai ilmu baru, pengetahuan baru, dapat wawasan baru, relasi juga nih dari buku-buku
bukunya Kak Arnanda. Jadi yang belum beli harus beli sekarang juga ya, hanya di Guepedia. Harganya juga ya murah banget lah, pokoknya akan sebanding dengan ilmu yang kalian dapatkan. Oke, jangan lupa juga nih buat teman-teman Guepedia semuanya untuk di like, di komen, di share ya YouTube Guepedia. Nih di share juga video ini ya di mana-mana. Subscribe juga yang belum subscribe ya. Share video ini sebanyak-banyaknya ya ke satu Indonesia atau bahkan ke seluruh dunia nih, biar pada tahu ya kalau terbitin naskah yang gratis itu hanya di Guepedia ya. Nah, terus kalian juga bisa share nih ya, bilang ke teman-teman nih ada nih buku dari karyanya Kak Arnanda Kirana ya, sangat memotivasi, sangat menginspirasi loh nih. Langsung dibeli ya teman-teman ya, jangan sampai nggak dibeli, jangan sampai nggak dibaca. Oke Kak Arnanda, terima kasih banyak nih Kak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Ketemu Penulis hari ini ya Kak ya. Mudah-mudahan nih kakaknya, terima kasih juga. Iya, mudah-mudahan kakaknya sehat selalu, sukses terus ya, kuliahnya cepat selesai tepat waktu ya, dan insya Allah aku doain juga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya dari sekarang ini ya. Amin. Bisa melanjutkan pendidikan. Terima kasih. Ya Rabbal Alamin. Oke Kak Arnanda, terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf nih jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya Kak ya, karena aku juga hanya manusia biasa. Terima kasih juga nih Kak sudah mempercayai Guepedia ya untuk terbitin naskah kakaknya menjadi sebuah buku nih. Ditunggu loh Kak karya-karya yang lainnya ya. Iya sih. Oke, Oke, sampai jumpa Kak Arnanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Sampai jumpa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.